warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Silvi Soliha, bersama seseorang yang pernah mendapatkan sertifikasi kompetensi video editor yang pastinya dapat membagikan beberapa pengalaman dan sedikit tips-tips kepada kalian. Langsung saja kepada narasumber kita, yaitu Kak Muhammad Lutfi Maulana. Selamat sore Kak Lutfi, bagaimana kabarnya? Sore juga, alhamdulillah kabarnya baik. Nah, langsung saja Lutfi, karena waktunya sangat terbatas, dikarenakan Kak Lutfi juga sangat sibuk sekali ya teman-teman. Selain di tengah kesibukan beliau yaitu sebagai mahasantri, beliau juga sebagai salah satu mahasiswa UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon. Jadi kita langsung saja ke poin kita, yaitu apa sih yang membuat Kak Lutfi itu tertarik kepada dunia editing video? Jadi dari kecil saya tuh suka sama media-media kayak fotografer. Dulu saya nggak punya alat, jadi punyanya HP kentang. Kameranya juga ya masih terbatas, jadi ya foto-foto aja saya tuh. Nah sekarang saya punya HP-nya lumayan lah buat video-video. Nah dari situlah saya mulai suka, karena ya setiap kejadian, pokoknya setiap kejadian itu pasti ada cerita. Makanya saya inisiatif untuk mendokumentasikan agar tidak lupa begitu saja. Oke, baik. Nah, biasanya tuh Kak Lutfi tuh apa sih software atau aplikasi yang biasanya dipakai untuk edit video? Dulu saya pertama-tama main di editing video itu mainnya di KineMaster ya. KineMaster tuh gimana ya? Masih jadul banget tuh, susah, manual banget. Terus naik ke CapCut. Terus saya tuh kemarin ikut pelatihan belajar ke Premiere Pro. Di Premiere Pro lebih profesional sih. Tapi kendalanya saya kan di sini tuntutannya untuk mengedit secara cepat. Jadi saya tinggalkan lagi, kembali ke CapCut, tapi CapCut yang versi Pro-nya. Mungkin di Pro ini banyak fitur-fitur yang memudahkan, tapi ya gitu, kendalanya ya ada lagi, mahal pembayarannya karena harus berlangganan gitu. Nah, biasanya tuh bagaimana Kak Lutfi itu menghadapi tantangan dalam mengedit video yang memiliki durasi yang panjang? Oh, banyak ya tantangannya ya. Yang pertama device yang saya punya itu masih kentang. Jadi kalau buat ngedit video yang durasinya panjang, wah udah gak kuat itu, ngelag. Jadi ya sabar aja lah. Mungkin nanti ada solusinya. Berarti perangkat itu berpengaruh banget ya Kak sama proses pengeditan. Dunia per editing ini gak soal edit aja, jadi semuanya harus mendukung. Dari video yang mau kita ambil buat ngedit, terus device yang buat kita edit, buat device alat untuk kita ngedit tuh gak main-main. Emang speknya harus lumayan gitu, harus tinggi. Ya gitu, kalau pakai spek rendah ya gitu laptopnya bisa meledak nanti. Mungkin gitu. Benar-benar. Nah, bagaimana nih Kak Lutfi itu memasukkan efek visual atau audio untuk meningkatkan kualitas video? Saya biasanya kalau pakai audio efek atau efek video, menyesuaikan video yang sudah ada. Jadi kalau misalnya kalau sekarang lagi musim-musimnya video yang banyak efek-efek audio efeknya sama efek gambarnya gitu. Ya saya biasanya ngambil yang sedang viral gitu, terus disesuaikan lagi. Memang di CapCut sendiri udah banyak fitur yang mendukung untuk menjadikan video yang sedang viral gitu. Sudah banyak fiturnya, jadi makin mudah pakai CapCut. Tapi CapCutnya yang Pro ya. Iya, yang Pro. Bagaimana Kak Lutfi bekerja sama dengan tim produksi untuk mencapai hasil yang diinginkan? Gampangnya aja, kayak Kak Lutfi kan di pondok ya, sebagai apa? Sebagai media pondok. Itu tuh gimana sih cara berkomunikasi dengan pengasuh atau santri yang sekiranya hasil video edit Kak Lutfi itu memuaskan mereka?
Nah, jadi saya biasanya mengaba-aba, mengasih aba-aba kepada santri kalau saya lagi mau ngambil video tuh mau diaba-aba dulu santrinya. Jangan gerak ya. Gini ya badannya ya. Pura-pura baca kitab ya. Gitu biasanya. Terus kalau pengasuh ya biasanya saya menyesuaikan. Pengasuhnya biasanya minta apa, nanti saya turutin gitu. Baik. Bagaimana sih Kak Lutfi menghadapi deadline yang ketat dalam mengedit video? Nah, ini banget ya, kendala banget. Saya pernah tuh malam-malam deadline, kejar aja terus. Ya diserahkan semua sih, semuanya dikerahkan. Pikiran orang edit tuh nggak cuma tenaga, nggak cuma fokusnya aja, pikirannya, badannya harus stamina, harus ada tenaga. Jangan sampai ngedit tapi keadaannya kurang sehat, nanti ngeditnya ya kacau, badan kita yang makin kacau tuh. Jadi solusinya ketika dikejar deadline ya tadi ya. Iya, deadline. Pertama kondisi kita harus fit dulu, jangan sampai kondisi kita kurang sehat. Pokoknya jangan dipaksain. Kalau kondisi kita nggak sehat, jangan maksain untuk ngedit video walaupun sebentar gitu, karena itu kita harus fokus kalau ngedit tuh. Mungkin gitu. Bagaimana perasaan Kak Lutfi ketika mendapatkan sertifikasi video editor? Kan kemarin saya tuh sempat melihat berita ya di salah satu media sosial, itu ada Kak Lutfi yang berhasil mendapatkan sertifikasi sebagai editor video. Itu bagaimana sih caranya mendapatkan sertifikasi itu? Jadi alhamdulillah saya sangat senang mendapatkan sertifikasi itu. Lumayan lah, bisa buat daftar kerja kemana-mana gitu. Yang usaha saya untuk mendapatkan itu, saya tuh kemarin sempat ngikutin pelatihan edit video editor di itu yang buat santri, tempat biasanya ada di yayasan-yayasan dari pemerintah. Jadi udah dibiayain oleh pemerintah, digelontorkan dana untuk meningkatkan skill para santri atau siswa-siswa. Nah, saya ikut ke daftar ke situ, alhamdulillah diterima dan mengikuti pelatihan itu selama sebulan. Dan alhamdulillah saya lulus dari pelatihan itu dan mendapatkan sertifikasi BNSP tuh yang bisa dibuat daftar kerja. Oke, kira-kira ada nggak nih kayak tips untuk anak-anak zaman sekarang atau untuk santri yang tetap bisa menjadi seorang editor di tengah-tengah kesibukan mereka sebagai santri kayak Kak Lutfi ini atau sebagai mahasiswa juga? Itu bagaimana sih cara membagi waktu? Sejujurnya saya juga suka kadang bingung ya untuk ngatur waktu, soalnya ngedit video itu waktunya nggak semenit 2 menit, itu jam-jaman. Tapi solusinya apa? Solusinya konsisten, nggak males, buang malesmu. Kalau terus-terusan malesnya itu diterapkan dalam tubuh Anda nggak bakal bisa berkembang. Monoton aja di situ. Udah mungkin segitu. Nah, terima kasih banyak ya Kak Lutfi atas tips-tips dan sarannya. Semoga itu dapat menjadi pengalaman, dapat menjadi gambaran untuk anak-anak, untuk teman-teman semua yang ingin menjadi seorang editor, apalagi yang belum ada kayak misalkan perangkat kerasnya, handphone, kamera, mic dan sebagainya. Itu kita bisa memulai dengan yang kecil-kecil sendiri ya Kak Lutfi ya. Buang malasnya dulu, belajar sedikit-sedikit. Baik, mungkin sekian saja ya podcast kita hari ini. Akan dilanjutkan besok nanti. Terima kasih banyak kepada Kak Lutfi yang telah menemani saya dari awal sampai akhir ini. Semoga Kak Lutfi dilancarkan segala kegiatannya, kuliahnya dan pondoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.